Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agimren Hidayat, NIM 19020027, kelas Fire and Safety A, mata kuliah pengantar ekologi dan perundangan K3. Di sini saya akan menjelaskan letak geografis ekosistem Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo yang terletak di Provinsi Jawa dan Jawa Timur dengan luas wilayah yang dialiri sungai kurang lebih 12% dari seluruh wilayah Pulau Jawa, merupakan sungai terbesar di Pulau Jawa sebagai sumber air yang sangat potensial bagi usaha pengelola dan pengembangan sumber daya air. Sungai ini mengalirkan air dari daerah aliran sungai, buka kurung DAS tutup kurung, sepanjang kurang lebih 16.100 km, mulai dari Pegunungan Sewu di sebelah barat selatan Surakarta ke Laut Jawa di utara Surabaya melalui alur sepanjang 600 km. Pembangunan infrastruktur di Bengawan Solo dirangkum dari laman Kementerian PURP. Pembangunan infrastruktur SDA di WS Bengawan Solo telah dimulai pada abad ke-18 oleh pemerintah kolonial Belanda melalui pembangunan Kanal Solo, Palei, Werken, dan Sudetan Bengawan Solo dari Pelabuhan Sidayu Lawas, namun terhenti karena alasannya biaya. Pada tahun 1880, guna menghindari sedimentasi di Pelabuhan Tanjung Perak, Muara, Sungai Bengawan Solo dialihkan dari Selat Madura ke ujung Pangkah untuk keperluan irigasi. Pemerintah Belanda membangun Waduk Pacal buka kurung 1935 tutup kurung di Kabupaten Bojonegoro dan Waduk Prijetan buka kurung 1916 tutup kurung di Kabupaten Lamongan. Setelah banjir besar pada tahun 1966 yang menenggelamkan sebagian besar kota Solo, pemerintah mulai menangani pembangunan infrastruktur pengendalian banjir Bengawan Solo. Dengan bantuan teknis pemerintah Jepang, buka kurung OTCA, tutup kurung, pada tahun 1974 dirumuskan Master Plan Pengembangan Wilayah Sungai Bengawan Solo. Ekosistem Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo yang membentang dari penggunaan Sewu, Wonogiri, dan Ponorogo menyimpan banyak sumber daya alam maupun sejarah. Di sisi lain, upaya pelestarian sungai yang bermuara di Kabupaten Gresik masih minim. Beberapa titik sungai terpanjang di Pulau Jawa itu saat musim kemarau banyak terlihat tumpukan sampah, longsor, dan juga penambangan pasir menggunakan alat mekanik. Hal itu salah satu dampak di sungai yang juga melintasi Kabupaten Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Ana Muawana dalam kesempatannya berusaha menangkap potensi daerah yang dilalui Sungai Bengawan Solo. Salah satunya untuk mengembangkan produk pertanian, usaha peternakan maupun nelayan Bengawan Solo. Sebanyak 25.000 ekor benih ikan jenis tawes dan nila ditebar di Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Secara simbolis, benih ikan itu diserahkan kepada 30 kelompok tani yang di Kecamatan Kanor, Sumberjo, dan Kecamatan Balen. Bupati ungkapkan bahwasannya Kabupaten Bojonegoro terletak di wilayah yang sangat strategis karena dilalui Sungai Bengawan Solo, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan masyarakat bantaran sungai untuk bernelayan, mencari ikan, atau kegiatan lainnya untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Populasi plankton itu hidup di sepanjang badan perairan, namun adanya
perubahan komposisi yang harus diperhatikan. Salah satu komposisi plankton yang ada adalah jenis plankton tumbuhan yang sangat peka sekali terhadap limpahnya nutrien. Dalam hal ini karena pupuk kimia yang masuk ke dalam badan air yang dalam istilah ekologi disebut eutrofikasi. Kondisi eutrofikasi membuat plankton tumbuhan air berukuran mikro bisa berkembang biak dengan cepat. Akibatnya, kualitas air banyak ekosistem air menjadi sangat menurun. Dengan hilangnya ikan dan hewan lainnya dalam mata rantai ekosistem air menyebabkan terganggu keseimbangan ekosistem air. Jika plankton tumbuhan sampai meledak, populasinya akan mengganggu keanekaragaman secara umum. Plankton itu merupakan makanan ikan yang juga menjadi tanda jika jumlahnya tinggal sedikit. Itu tandanya akan mengurangi tersedianya nutrisi bagi ikan yang hidup di sepanjang DAS. Manfaat. Sungai Bengawan Solo merupakan sungai terbesar di Pulau Jawa. Manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang ekosistem dan daya dukung lingkungan di wilayah. Permasalahan. Limbah pabrik ancam ekosistem Sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo bukan sekedar judul lagu ciptaan mendiang gesang, tetapi sudah menjadi bagian hidup masyarakat di Wonogiri hingga Gresik. Namun sayangnya, sungai dengan sepanjang kurang lebih 548 km ini terancam oleh perkembangan industri. Ahli ekologi lingkungan dari Universitas 11 Maret Surakarta, Dr. Prabang Setiono, mengatakan pencemaran di Bengawan Solo masuk kategori sedang. Penelitian saya lakukan bersama mahasiswa pada tahun 2017 dan secara umum statusnya tercemar sedang samping saya ambil di wilayah Solo, perbatasan Solo Sukoharjo, dan perbatasan Solo Sragen. Puluhan logam beratnya diduga berasal dari industri dan tempat pembuatan air. Katanya kepada kompas.com. Botol minum ini mampu ubah air sungai jadi layak konsumsi. Prabang menambahkan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode Storet dan indeks pencemaran dan Kementerian Lingkungan Hidup. Pencemaran logam berat dari pabrik ditemukan berdampak pada kerusakan ekosistem sungai. Kerusakan ekosistem yang terjadi adalah ikan endemik yang dulu banyak ditemukan saat ini sudah langka atau hilang. Sedangkan untuk manusia tidak terdampak selama tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya. Airnya mengalir sehingga polutan juga bergerak dari hulu ke hilir. Ini tidak berdampak langsung pada manusia. Katanya walaupun air Bengawan Solo ingin dimanfaatkan PDAM. Prabang berkata bahwa biayanya akan cukup besar. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah.